Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak Dian selaku dosen pengampu mata kuliah organisasi dan manajemen industri dan teman-teman semua yang saya banggakan. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tak lupa shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Kami dari kelompok 7 yang terdiri dari saya, Siti Madia Maruf, selaku moderator pada presentasi kali ini. Kami akan menjelaskan mengenai analisis organisasi manajemen pada perusahaan PT Pertamina Persero. Untuk penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Kali ini saya Miranda Putri akan membahas analisis perusahaan yang kami ambil. Analisis yang kami ambil yaitu perusahaan dari Pertamina atau perseroan. Penggunaan istilah Pertamina Group ini merujuk pada PT Pertamina Persero dan anak perusahaan serta afiliasinya. Bergerak di bidang perminyakan dan gas bumi serta memiliki produk penyediaan seperti pendistribusian isi ulang gas 3 kg dan pendistribusian jenis bahan bakar yang lainnya. Alamat kantor pusat dari PT Pertamina Persero terletak di Gedung Perwira 6, lantai 2 di Jalan Medan Merdeka Timur 1A, Jakarta Pusat 10110, yang memiliki visi menjadi perusahaan energi nasional kelas dunia dan memiliki misi menjalankan usaha minyak, gas, serta energi baru dan terbarukan secara integritas berdasarkan prinsip-prinsip komersial yang ada. Nah, kalau kalian pengen tahu sejarahnya, siapa komisarisnya, perencanaannya, dan kebijakannya apa aja sih, serta prestasinya, kalian bisa nonton video ini sampai akhir. Terima kasih. Sejarah perusahaan Pertamina. Pada tahun 1957, pada tanggal 10 Desember, perusahaan tersebut berubah nama menjadi PT Perusahaan Minyak Nasional, disingkat Permina. Tanggal ini diperingati sebagai lahirnya Pertamina hingga saat ini. Kemudian, tahun 1971, melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971, pemerintah mengatur peran Pertamina untuk menghasilkan dan mengolah migas dari ladang-ladang minyak serta menyediakan kebutuhan bahan bakar dan gas di Indonesia. Kemudian pada tahun 2003, berdasarkan PP nomor 31 tahun 2003, tanggal 18 Juni 2003, perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi negara berubah nama menjadi PT Pertamina Persero yang melakukan kegiatan usaha migas pada sektor hulu hingga sektor hilir. Kemudian, tahun 2006, pada 20 Juli 2006, PT Pertamina Persero melakukan transformasi fundamental dan usaha perusahaan. PT Pertamina Persero mengubah visi perusahaan yaitu menjadi perusahaan minyak nasional kelas dunia pada 10 Desember 2007. Pada tahun 2015, pada 14 Desember 2015, Menteri BUMN selaku RUPS menyetujui perubahan anggaran dasar Pertamina dalam hal optimalisasi pemanfaatan sumber daya, peningkatan modal, ditempatkan dan diambil bagian oleh negara, serta perbuatan-perbuatan direksi yang memerlukan persetujuan tertulis Dewan Komisaris. Selanjutnya, pada tahun 2016, pada 24 November 2016, Menteri BUMN selaku RUPS sesuai dengan SK BUMN No. S690-MBU-11-2016 menyetujui perubahan anggaran dasar Pertamina terkait dengan komposisi direksi dan Dewan Komisaris, kewenangan atas nama Direktur Utama, pembagian tugas dan wewenang direksi, kehadiran rapat Direktur Utama dan Dewan Komisaris. Untuk penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan struktur organisasi dari PT Pertamina Persero. Yang pertama adalah ada Direktur Utama, Presiden, Direktur, dan CEO. Yang di bawahnya ada yang mengikuti struktur yang lain, Direktur Strategi Portofolio dan Pengembangan Usaha, Direktur Keuangan,
Direktur Sumber Daya Manusia, Direktur Logistik dan Infrastruktur, Direktur Penunjang Bisnis. Di bawah Direktur Sumber Daya Manusia ada yang lainnya. Yang pertama itu upstream subholding, kedua refining dan petrochemical subholding, chemical dan trading subholding, power dan NRE subholding, gas dan subholding, integrated marine logistik subholding. Di sampingnya ada lagi up service atau portfolio. Untuk penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepadanya saya persilahkan. Baik, materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perencanaan. PT Pertamina Persero melakukan kegiatan perencanaan atau supply untuk minyak mentah, BBM, BKK atau bahan bakar minyak non subsidi, LPG, serta intermedia. Kegiatan perencanaan yang dilakukan meliputi simulasi optimasi hilir, yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terintegrasi dalam upaya pencapaian target perusahaan. Selanjutnya ada valuasi, di mana pada tahun 2024 mendatang, PT Pertamina Persero menargetkan valuasi sebesar 100 miliar US dollar atau setara dengan 1.423 triliun yang akan dikejar dengan memaksimalkan bisnis Pertamina yang saat ini sudah dipetakan menjadi 6 subholding. Apa aja subholdingnya? Yaitu subholding upstream, subholding refinery and petrochemical, subholding gas, subholding power and renewable energy, commercial and training, dan subholding integrated marine logistik, di mana di setiap subholdingnya memiliki peran yang sangat penting untuk mencapai target tersebut. Kegiatan analisa kondisi pasar yang meliputi segmentasi pasar, menentukan posisi SPBU, serta analisis dan persaingan pasar. Dan yang terakhir, prediksi harga dan leaded price. Terima kasih. Untuk penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepadanya saya persilahkan. Optimasi hilir merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terintegrasi dalam upaya pencapaian target perusahaan. Optimasi hilir bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kinerja operasional pada PT Pertamina di sektor hilir migas. Optimasi hilir juga berkontribusi pada peningkatan pendapatan dan penghematan biaya perusahaan Pertamina. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan PT Pertamina pada optimasi hilir seperti perencanaan suplai dan kebutuhan minyak mentah dan produk, serta distribusi produk kilang. Lalu ada penyediaan dana, strategi penjualan, dan usulan rekomendasi penyempurnaan pola suplai dan sarana fasilitas. Selanjutnya ada evaluasi biaya dan loss baik dalam jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Lalu ada pemilihan dan substitusi ekonomis minyak mentah dan memaksimalkan high valuable products dengan high spreads. Lalu pembangunan kilang-kilang yang baru, pemerataan satu harga, serta kerjasama dengan berbagai pihak untuk investigasi proyek infrastruktur. Optimasi hilir menggunakan tools linear programming atau yang bisa disebut LP untuk menghasilkan optimasi pengolahan dan produksi kilang, serta optimasi pola supply dan distribusi produk kilang. Optimasi hilir juga menggunakan tools web stock simulation include untuk memonitor kondisi stok dan penjadwalan suplai minyak mentah. Selain itu, optimasi hilir juga menerapkan program lindung nilai atau bisa disebut hedging untuk manajemen risiko pasar-pasar. Jadi kesimpulannya, PT Pertamina memiliki peran penting dalam memasok energi bagi masyarakat Indonesia, serta berkontribusi signifikan terhadap perekonomian negara dan berusaha untuk terus berkembang demi kepentingan negara dan masyarakat. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.